Baik, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan bahas mengenai unit 2, yaitu General Ledger. Apa sih General Ledger Accounting? Jika pada modul accounting, sebetulnya General Ledger Accounting ini bisa didefinisikan sebagai buku besar. Nah, pada SAP, buku besar ini menggambarkan struktur atau nilai dari salah satu perusahaan. Misalnya ada satu perusahaan A. Nah, ini dalam buku besar itu ada istilah namanya company code. Nah, company code ini menggambarkan nilai atau menggambarkan komponen-komponen yang ada pada perusahaan A. Misalnya komponen perusahaan A, company code-nya adalah 010. Nah, itu berarti ketika misalnya company code yang diketik adalah 010, maka akan menggambarkan seluruh akun pada komponen perusahaan A. Biasanya pada SAP, satu perusahaan induk bisa memiliki beberapa cabang di berbagai negara. Misalnya ada satu perusahaan yang pusatnya atau induknya ada di Jerman. Nah, sedangkan cabangnya ada di Amerika, ada di Eropa maupun Asia. Begitupun ketika misalnya di Amerika, perusahaan Amerika ini ada di USA, Kanada, Meksiko, terus Eropa ada di Jerman, UK, Portugal, dan sebagainya. Nah, fungsi dari company code adalah membedakan dari masing-masing perusahaan atau menggambarkan masing-masing identitas perusahaan. Apakah perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan atau induk, atau juga misalnya perusahaan tersebut merupakan cabang dari Amerika, cabang dari Eropa, atau misalnya cabang dari Asia. Nah, di sini contohnya adalah ketika perusahaan tersebut yang ada di USA itu company code-nya adalah 3000. Ketika perusahaannya ada di Kanada itu adalah 4000, Meksiko itu adalah 6000. Begitupun di Jerman 1000, 2000, dan masing-masing company code ini merupakan kodifikasi penomoran untuk membedakan masing-masing asal muasal dari perusahaan. Nah, selain company code, ada istilah yang namanya business area. Jadi di dalam SAP, pencatatan itu dibedakan berdasarkan company code dan berdasarkan business area. Nah, business area ini untuk membedakan apakah sumber pencatatan atau pengeluarannya itu dari masing-masing business area tertentu. Misalnya dari sisi mechanical engineering atau misalnya dari departemen. Mungkin kita lebih mudahnya menyebutnya departemen otomotif atau misalnya departemen eh, produksi gitu ya. Nah, plant engineering and construction. Nah, di sini juga dibedakan mechanical engineering, bisnis areanya adalah 1000, terus produksi 2000, dan otomotif adalah 3000. Nah, itu dua hal yang sebetulnya harus dipahami oleh teman-teman ketika mengisi General Ledger atau buku besar SAP. Jadi, ada dua komponen yang harus ditentukan. Yang pertama, company code-nya berapa. Yang kedua, bisnis areanya apa. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan controlling area chart of account atau COA. Jadi, chart of account dari masing-masing company code ini beda-beda. Company code A pasti chart of account-nya beda, company code B beda, company code C beda. Tapi, ketiga company code ini, jika dalam satu ruang lingkup perusahaan yang sama, itu akan dikontrol dengan COA yang sama. Jadi, kode COA-nya nanti sama. Jadi ada yang namanya controlling area. Controlling area ini fungsinya untuk mengcover masing-masing dari company code anak-anak perusahaan. Nah, kita masuk ke exercise. Di pertemuan selanjutnya kita sudah bahas mengenai unit 1. Di pertemuan berikutnya kita bahas tentang unit 2, yaitu General Ledger Accounting. Kita masuk ke exercise 5, Organizational Structure for Financial Reporting. Nah, di sini kita akan diminta untuk menentukan determine which controlling area code is 1000 assigned to. Jadi pertanyaannya, jika diketahui company code 1000, maka sebenarnya company code ini berhubungan dengan perusahaan apa. Nah, caranya adalah seperti biasa, kita masuk dulu ke SAP, lalu kita pilih accounting, financial accounting, dan selanjutnya kita sekarang coba praktikkan. Kita masuk SAP,
Tugas kita adalah untuk melihat company code 1000 dengan GL account 113100 itu masuk ke mana. Kita masuk accounting, kita pilih financial accounting, kita pilih general ledger, kita pilih master record, kita pilih GL account, individual processing, selanjutnya kita pilih yang in company code atau FS0. Kita double klik, nah maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini di GL account-nya kita pilih angka 113 100. 113 100. Company code-nya kita pilih 1000. Nah, untuk menampilkan apakah GL account ini dan company code yang dimaksud itu terindeks pada perusahaan apa, kita bisa pilih display. Display ini adalah logo kacamata. Nah, ini adalah logo kacamata, kita pilih klik, maka dia akan muncul. Nah, kalau di sini berarti angka 1000 itu ke Europe. Nah, Europe, nah ininya adalah Europe. 1000 ini untuk akun Citibank. Jadi, akun Citibank 113100 ini terhubung dengan akun pada perusahaan di Eropa. Nah, seperti itu. Exercise 5 hanya diminta untuk menampilkan apakah akun 1000 ini terhubung pada perusahaan mana. Solution 5 kita sudah selesai, kita masuk ke exercise 6. General Ledger akun master data. Nah, di bagian exercise 6 ada beberapa task. Kita tidak akan menyelesaikan semua task-nya di pertemuan ini, tapi akan dibahas juga di part selanjutnya. Kita coba selesaikan untuk task pertama. Yang pertama adalah display the chart of account. Fungsinya adalah kita untuk menentukan atau menunjukkan sebetulnya kode 113 ini chart of account-nya itu terhubung dengan chart of account apa, atau misalnya chart of account dari negara mana. Nah, caranya adalah kita masuk ke SAP, jika sudah pada menu ini, kita back-nya bisa pilih menu ini, F3. Kalau di laptop teman-teman F3 nggak bisa klik langsung, mungkin harus pakai FN, F3, nanti dia back. Atau sebetulnya kita bisa pakai di sini namanya code-nya /n. Kalau teman-teman klik /n, nanti langsung muncul ke bagian awal ini. Kita lanjut, kita pilih financial accounting, financial accounting. Kita pilih financial accounting, general ledger. Kita pilih information system. Nah, information system ini ada bagian kedua dari bawah. Kita pilih information system. Kita pilih general ledger reports. Nah, kita pilih bagian yang paling bawah, master data. Selanjutnya kita pilih chart of account. Nah, di sini ada dua, chart of account dan SAP minimal varian. Kita pilih yang SAP minimal varian. Tampilannya akan seperti ini. Kita chart of account-nya, kita ketikkan INT atau internasional. Nah, selanjutnya kita pilih execute atau logo jam ini. Pilih execute. Nah, maka akan muncul data-data yang berkaitan dengan international chart of account ini apa aja gitu. Nah, tugas selanjutnya adalah kita akan mencari chart of account 113 ini kodenya apa, atau ada nggak sih di sini. Nah, kalau misalnya harus di scroll satu-satu, itu kan lama ya, maksudnya banyak juga gitu. Nah, opsi yang bisa kita gunakan adalah kita bisa menggunakan namanya find, atau yang ada gambar teropong ini, atau kita pilih Ctrl F. Nah, kita pilih Ctrl F, lalu kita ketikkan 113 100. Oke. Nah, di sini muncul 113 100 merupakan akun dari Dutch Bank, bank domestik. Nah, kita bisa pilih double klik. Nah, nanti dia akan muncul paling awal. Dutch Bank adalah 113 100 merupakan akun dari Dutch Bank. Task 1 untuk bagian 6 tadi hanya untuk menampilkan atau mencari apakah
chart of account 113 ini masuk ke dalam bagian kode account internasional atau tidak. Ternyata masuk, dan kodenya adalah 113100 Deutsche Bank. Untuk kembali, kita bisa klik /n, kita enter. Task 1 kita sudah selesai laksanakan, kita lanjut ke task 2. Task 2 fungsinya adalah untuk mengobservasi company code setting. Nah, kita diminta look at the company code setting GL account 100, kode 1000, dan kode 2000. What are the account currencies in company code? Jadi kita diminta mengamati mata uang pada kode akun 1000, kalau kodenya 1000 itu mata uangnya berapa, kalau kode akunnya 2000 itu mata uangnya berapa dengan nilai akun 11300. Apa bedanya sih? Apakah ada perbedaan atau tidak ada perbedaan sama sekali? Sekarang kita masuk, kita masih masuk juga ke akun yang awal, kita pilih accounting, kita pilih financial accounting, kita pilih general ledger, kita pilih master record, kita pilih GL account, individual processing, kita pilih yang FSS not in company code. Sama seperti step awal tadi, ketika kita memunculkan company code 1000. Nah, tugasnya kita cuma diminta menampilkan berapa sih currency-nya atau apa sih kode currency-nya. Kita klik display, nah muncul kode currency-nya berapa. Kode currency-nya apa? Kode currency-nya yang pertama 1000 itu adalah euro. Nah, sekarang kita lihat yang 2000 ini berapa. Kita ganti jadi 2000. Kita klik kacamata lagi. Nah, kalau 2000 ternyata dia adalah British Pound. Jadi untuk 1000 itu adalah euro. Nah, untuk 2000 adalah British Pound. British Pound dari UK. Jadi company code ini tadi saya bilang bahwa company code ini menggambarkan nilai dari masing-masing perusahaan. Nah, task 2 kita hanya ditugaskan seperti itu. Sekarang kita lanjut ke task 3, yaitu mengidentifikasi akun rekonsiliasi. Apa sih yang dimaksud dengan akun rekonsiliasi? Akun rekonsiliasi ini, kalau misalnya dalam akuntansi adalah akun-akun yang sifatnya nanti ketika akhir periode itu perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian karena perbedaan transaksi antara kedua belah pihak. Nah, nanti kita cek akun rekonsiliasi ini terkait apa? Terkait hutang kah? Atau terkait piutang. Tugasnya adalah view the company code specific setting for accounts 160.000, company code-nya 1000. Nah, terus kita juga akan menentukan determine for this account 14.000, 2000 in the same code. Oke, kita akan coba lihat dulu. Untuk task 3-nya kita masuk ke sini lagi. Kalau misalnya kita sudah ada di posisi ini, kita bisa back dulu. Ya, kita diminta untuk menampilkan GL account dengan kode 1600, 160.000 dan company code-nya 1000. Kita rubah GL account-nya jadi 160.000, 23, company code-nya adalah 1000. Coba pilih yang kacamata ini. Nah, kita tahu dari sini bahwa apa yang beda dari sebelumnya adalah ada akun yang namanya rekonsiliasi akun per accounting type. Jadi akun ini terkonsoliasi dengan akun vendor. Nah, jadi akun 160.000 ini merupakan akun trade payable atau hutang dagang domestik yang memang terhubung dengan akun vendor. Nah, sekarang kita juga diminta determine if account 101.000 kode akun 2.000. Sekarang kita pilih 140.000. Terus ini kita rubah jadi 2000. Kita lihat pada akunnya apa. Nah, ternyata untuk akun 101.000 adalah trade debtor. Nah, ini
beda dengan sebelumnya. Terus ini juga terhubung dengan customer atau ini adalah akun piutang. Jika sebelumnya adalah akun piutang, maka 14.000-nya adalah akun piutang. Nah, itu untuk exercise bagian 3. Nah, task 4-nya kita diminta menampilkan GL account list dengan company code-nya kodenya 3000. Create GL account list of company code 3000, ini adalah company code-nya Amerika. Does this tell you which operating chart of account using by this company? Nah, kita akan lihat nih kode akun dari Amerika 3000 ini apa sih bedanya dengan kode akun yang lain-lain. Kita back dulu, /n. Kita masuk ke accounting, financial accounting. Selanjutnya kita pilih general ledger, information system. Kita pilih general ledger report, master data, GL account list. Kita pilih yang SAP minimal varian. Nah, di company code-nya kita pilih 3000. Kita juga jangan lupa pilih execute ini. Nah, ini adalah kode-kode yang atau misalnya disebutnya tadi adalah code list. Akun list dari company code atas USA. Nah, di sini ada banyak ya. Ada company code, general data. Nah, ini 3000 ini akun kontrolnya. Nah, rekonsiliasinya ini juga di bawah bisa dilihat. Nah, itu tugas dari task 4. Nah, task terakhir di pembahasan untuk sesi kali ini. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, baik itu fungsi dari masing-masing kontrol, misalnya fungsi ini menampilkan apa sih Pak, atau misalnya ada langkah-langkah yang belum dimengerti oleh teman-teman, teman-teman boleh komen di bagian komentar, atau kalau ngerasa tutorial dan pembahasan ini bermanfaat, teman-teman juga boleh like dan share pembahasan ini ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.